Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya Himawan dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 236100043. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan, struktur modal, dan kebijakan dividen. Oke, baiklah langsung. Sebelum mulai, tugas ini atau video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Oke, baiklah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan suatu organisasi dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Fungsi utamanya yaitu perencanaan keuangan atau financial planning, di mana menyusun proyek neraca, proyeksi neraca, laporan laba rugi maupun arus kas. Di mana contohnya PT ABC membuat proyeksi arus kas untuk 5 tahun ke depan untuk ekspansi pabrik. Kemudian ada penganggaran atau budgeting, di mana alokasi sumber daya ke tiap divisi. Kemudian ada pengelolaan modal kerja atau working capital management, yang bertujuan untuk mengelola kas, piutang, persediaan hutang jangka pendek. Dengan contoh PT Indofood mengefisienkan siklus konversi kas dari yang awalnya 90 hari menjadi 75 hari. Kemudian ada pun investasi atau capital budgeting, di mana evaluasi proyek investasi menggunakan NPV, IRR, dan payback period. Dengan contoh, Astra International menggunakan IRR kurang dari 12% sebagai batas investasi kendaraan niaga baru. Kemudian ada pendanaan atau financing, menentukan sumber modal, baik utang dibandingkan dengan ekuitas. Contohnya, Telkom Indonesia menerbitkan obligasi 3 triliun dengan tenor 7 tahun pada tahun 2024 kemarin. Ada pun beberapa alat analisis keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, ada current ratio, ada pun juga quick ratio. Kemudian ada rasio solvabilitas. Di dalamnya ada debt to equity ratio atau DER, DER. Kemudian ada debt ratio biasa, yaitu debt ratio. Kemudian ada rasio probabilitas, mana ada ROA, kemudian ada ROE, dan kemudian ada net profit margin, ROA, ROE, dan net profit margin. Kemudian ada rasio aktivitas, di mana ada inventory turnover, kemudian ada receivable turnover. Langsung ke materi 2. Apa sih struktur modal? Struktur modal adalah komposisi pendanaan perusahaan, baik antara hutang maupun ekuitas. Ada beberapa komponen struktur modal, di mana pertama adalah utang. Contohnya seperti obligasi, pinjaman bank, atau commercial paper dengan biaya bunga tetap memperbesar risiko kebangkrutan. Kemudian ada ekuitas, saham biasa, ada saham preferred, bahkan ada pun laba ditahan dengan biaya ekspektasi return saham, dan kemudian ada juga tidak mewajibkan pembayaran.
Selanjutnya adalah teori struktur modal. Pertama adalah teori trade-off. Gimana? Menyeimbangkan manfaat pajak atau tax shield utang dengan biaya keberangkutan. Contohnya, perusahaan utilitas cenderung di DER-nya tinggi karena aset stabil dan arus kasnya bisa ditebak. Kemudian ada packing order teori, di mana perusahaan tuh lebih suka pendanaan internal atau laba yang ditahan. Kemudian ada utang juga, terus ada ekuitas baru. Contohnya Goto pada awalnya listing lebih banyak menggunakan retained earning untuk ekspansi sebelum right issue. Kemudian ada teori Modi Glani Miller atau tanpa pajak. Struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan di pasar sempurna. Kemudian ada optimal capital structure, di mana rasio utang dibanding ekuitas yang meminimalkan WACC atau weighted average cost of capital. Di mana contohnya adalah PT Unilever Indonesia membidik DER sekitar 0,3 sampai dengan 0,5 agar WACC rendah dan fleksibilitas terjaga. Oke, kemudian kita masuk ke apa itu kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan berapa banyak laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa banyak yang ditahan untuk reinvestasi. Oke. Ada beberapa tipe kebijakan dividen. Yang pertama ada stable dividend policy atau dividen yang stabil, yaitu dividen yang ditetapkan stabil atau bertumbuh sedikit demi sedikit. Contoh yang menggunakan teori atau tipe kebijakan dividen ini adalah PT HM Sampurna yang rutin menaikkan dividen kecil di tiap RUPS, rapat umum pemilik saham. Kemudian ada constant payout ratio, di mana persentase laba bersih dibagikan tetap. Dividen fluktuatif menjadi mengikuti laba. Contohnya emiten pertambangan yang labanya fluktuatif banget. Ambil pertambangan ada PT Adaro Energi. Kemudian residual dividend policy. Dividen yang dibayarkan dari sisa laba setelah pendanaan investasi yang optimal. Kebanyakan contohnya itu ada di perusahaan-perusahaan startup teknologi yang ada di BI yang prioritas growth-nya itu tinggi, yang dimana mereka baru membagikan dividen jika ada sisa yang besar yang cukup untuk dibagikan. Adapun juga yang tidak membagikan dividen sama sekali, tapi bertujuan untuk meningkatkan ekspansi. Contohnya yang tidak membagikan dividen sama sekali itu ada Tokopedia dulu sebelum gabung sama Gojek jadi Goto. Ada beberapa faktor penentu kebijakan dividen. Yang pertama ada arus kas, kemudian ada kebutuhan investasi, stabilitas laba, kemudian ada preferensi pemegang saham, terus ya ada peraturan pajak, kemudian ada signal efek, di mana kenaikan dividen memberi sinyal positif ke pasar. Contoh perusahaan Indonesia ya, pertama mungkin ada Unilever Indonesia dengan stable dan growing, naik 5%
year of year. Dividend payout ratio-nya di tahun kemarin ada di 70%. Kemudian ada stable fund, yaitu HM Sampurna tadi, sekitar 160 per sahamnya, dengan dividen payout ratio yaitu 90%. Terus ada Telkom, PT Telkom dengan moderate payout yaitu 50%, dengan dividen payout ratio-nya ya itu ya 50%. Kemudian ada Adaro, karena penjualannya sangat bergantung dan fluktuatif, tentu saja dividennya akan dibagi mengikuti laba dari perusahaannya itu sendiri, bisa dari 30% sampai bahkan 100% kalau hoki. Kemudian ada contoh singkat dari PT Telkom, di mana struktur modal di IR-nya sekitar 0,6 di tahun 2024 kemarin, dengan mengoptimalkan tax shield bunga obligasi dengan menggunakan kebijakan dividen payout ratio yaitu 50%, membayar dividen semi anual. Kemudian ada dengan manajemen keuangan capital budgeting untuk proyek 5G yang menggunakan NPV positif sebesar 2 triliun. Kemudian Telkom juga mengoptimalkan modal kerja untuk percepatan penagihan piutang korporat dengan diskon dini. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah: pertama, manajemen keuangan itu melibatkan perencanaan hingga pengendalian keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian struktur modal menentukan kombinasi utang dan ekuitas, seperti contohnya adalah teori trade-off dan pecking order untuk membantu mencapai struktur yang optimal. Dan yang terakhir ada kebijakan dividen untuk mencerminkan prioritas pembagian laba dengan reinvestasi. Dengan pilihan kebijakan tergantung profil perusahaannya sendiri dan tujuan strategisnya. Dengan itu materi saya akhiri, saya tutup. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, mungkin audionya, mungkin saya juga kurang dalam memberikan atau menyampaikan materinya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.